Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih abang-abang, kakak-kakak, teman-teman sekalian yang sudah hadir join di diskusi online kita edisi kelima ya. Pada kali ini kita akan mendiskusikan mengenai entrepreneurship ya. Bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneur di era digital ini. Jadi narasumber kita ini Abangda Dr. Fajar Pasaribu, SEMSI ya. Yang mana beliau ini pelaku juga ya, pelaku industri, pelaku wirausaha kan gitu. Sebelumnya saya mau sampaikan sedikit mengenai kurikulum vitae-nya. Jadi Bang Fajar Pasaribu ini S1-nya di manajemen UMSU ya, S2-nya di Universitas Padjadjaran Bandung, sama seperti Bang Muhyarsah kemarin ya, dari Unpad, dan S3-nya juga dari kampus yang sama, yaitu Universitas Padjadjaran Bandung. Bang Fajar ini merupakan Ketua IMM, Fakultas Ekonomi UMSU, periode 1994 sampai 1995, 1994 sampai 1995. Ya. Lalu setelah IMM juga pernah jadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMSU 95 sampai 96. Lalu Wakil Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi juga ya. Atau yang sekarang ini orang menyebutnya sebagai BEM Universitas atau sebagai presiden mahasiswanya gitu ya. Ini berarti wakilnya, wakil presiden mahasiswa. Juga aktif di Tapak Suci, ini sama dengan saya, dulu pernah di Tapak Suci UMSU juga ya. Tahun ketua UKM ya, kalau Bang Fajar pernah jadi ketua UKM Tapak Suci tahun 1995 sampai 1996. Sekarang Bang Fajar ini dosen di Fakultas Ekonomi UMSU ya. Dosen tetap di Fakultas Ekonomi UMSU, juga pernah jadi anggota KPU Deli Serdang ya, tahun 2009 sampai 2014. Pernah juga jadi Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Harapan Medan 2010 sampai 2014. Pernah jadi staf ahli Bupati Kota Gunung Sitoli. Oh, ini sampai sekarang 2015 sampai sekarang. Staf ahli Bupati Aceh Gayo juga. Wakil Ketua Pemenangan Gubernur Sulawesi Selatan 2015 yang lalu, konsultan juga ya, wah sangat banyak sekali ini. Dan pastinya yang tadi saya sebut bahwasannya beliau sebagai pengelola UMKM ya, UMKM-nya banyak tadi, ada di bidang tekstil ya, ada peternakan kan gitu. Lalu di ITSMI juga Bang Fajar ini aktif ya di ITSMI Kabupaten Deli Serdang ya, dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan di Muhammadiyah beliau merupakan bendahara Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ya. Oke, itu pengenalan singkat mengenai Bang Dr. Fajar Pasaribu. Jadi kita sekarang penting ya mendiskusikan mengenai entrepreneur ini, karena memang entrepreneur ini yang tadi disebutkan di awal oleh Bang Fajar, diskusi secara langsung sama saya sebelum memulai ini, bahwasannya yang melaksanakan kegiatan entrepreneur ini masih bisa tetap kuat gitu ya, karena memang dia mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain juga, apalagi memang entrepreneur ini ya, apalagi di bidang digital kan gitu. Kalau kita lihat entrepreneur yang sekarang paling di saat kondisi Covid yang paling melebit uangnya banyak itu ya ini pemilik aplikasi yang kita pakai, yaitu Zoom ini. Dia melimpah mendapatkan sumber income dari dampak COVID-19. Oke, langsung saja saya berikan kesempatannya kepada Bang Fajar Pasaribu untuk memulai
memaparkan diskusi kita pada hari ini. Ya, waktu mic dan kameranya saya persilakan, Bang Fajar. Oke, terima kasih kepada Dinda Rizky Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan satu perjuangan dari perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Fakultas Ekonomi UMSU. Di sini sudah hadir senior saya, itu Abang Anda, Dr. Irfan, SEMM PhD. Beliau ini adalah senior saya. Saya itu banyak berguru, banyak belajar dari sepak terjang beliau. Walaupun terkadang saya cuil-cuil beliau supaya keluar ilmunya. Kalau nggak begitu, nggak keluar ilmunya ini. Kalau senior kita yang satu ini gitu. Jadi ada punya strategi kita untuk mendapatkan ilmu orang itu gitu. Jadi bukan berarti kita datang bawa ayam bakar, ayam panggang, minta ilmunya, jurusnya, nggak harus begitu. Kalau sama Bang Irfan ini memang kita coel dia dulu sedikit, nah, keluar marahnya baru nampak. Oh, ini rupanya taktik dan strategi yang harus kita contoh dari beliau ini. Terima kasih banyak Abang Anda senior, Bang Irfan. Kami ini udah lama ini, sejak tahun berkisar 93 sudah kenal saya sama beliau. Ya. Nah, begitu juga dengan Pak Wakil Dekan 3, Pak Asrudi, adalah rekan saya sama-sama di MM dulunya, serta kawan-kawan ada di sini yang lain-lain gitu. Nah, kalau kita cerita tentang masalah entrepreneur, apalagi sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Adinda Rizky tadi, bahwa untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur itu pada hakikatnya, pada hal-hal yang sebenarnya gampang, tinggal hanya kita serahkan kepada individunya yang masing-masing gitu. Artinya kalau ditanya orang tua waktu kita kecil, kamu nanti besar mau jadi apa katanya? Oh, jadi pengusaha katanya. Oh, oke. Kamu nanti jadi besar nanti mau jadi apa? Oh, jadi bupati katanya. Ya, berarti sudah dari kecil itu sebenarnya kita sudah ditempa. Langkah kita mau kemana gitu. Dan itu tidak terlepas dari pembekalan dari internal keluarga juga. Jadi kalau kita ini yang tadinya, oh saya nanti targetnya pengen jadi seorang PNS di pemerintahan katanya. Ya, berarti dia punya mindset yang lain lagi. Nah, kalau saya belajar dari Dr. Irfan, nah, beliau ini apa? Ya oke, akademisi juga, tapi entrepreneur tetap jalan juga. Nah, ini yang perlu kita contoh dari beliau, salah satunya. Ya. Nah, kembali kepada kita, apalagi di era globalisasi sekarang ini, kita yang sekarang ini berhadapan dengan yang namanya COVID-19, ya. COVID-19 ini, ya kita banyak hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang selama ini tertunda, yang kita laksanakan seperti mana biasanya, sekarang hari ini kita sudah sangat jauh dari pekerjaan yang sehari-harinya. Maka kita dianjurkan untuk bekerja itu dari rumah. Nah, ini dia. Di antaranya itu kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini adalah membangkitkan jiwa entrepreneur untuk kalangan generasi muda. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini, banyak hal yang perlu kita tekankan untuk bagi generasi kita. Kalaulah seperti saya katakan terlebih awal tadi sama Adinda Rizky, moderator, bahwa kita menjadi seorang akademisi, terutama khusus mata kuliah kewirausahaan, itu alangkah baiknya, itu kita harapkan para akademisi itu adalah pelaku-pelaku bisnis yang staf pengajarnya, sehingga apa?
dia bisa tidak hanya sebatas konsep, tapi bisa menyampaikan dengan praktek-praktek yang ada di lapangan gitu. Ya, itu yang kadang saya prihatinnya kepada kawan-kawan kita yang khususnya membawa mata kuliah kewirausahaan. Ya, nah tapi ini kan seiring waktu kita coba untuk inovasi-inovasi terus. Gitu. Nah, terkadang yang saya lihat adik-adik kita ini yang sudah tamat dari Fakultas Ekonomi khususnya ataupun di mana-mana umumnya, ini ada dua hal yang tidak dimiliki oleh adik-adik kita ini, ya. Yang mereka tahunya kalau tamat itu mereka sudah mempunyai ijazah, habis itu lamar pekerjaan, habis itu mana kursi saya, mana meja saya, di mana saya kerja. Nah, itu dia. Yang paling utama, ya, mereka itu bukan itu modalnya. Yang paling utama adalah modalnya, yaitu jiwa mental wirausahanya yang paling utama. Apa itu jiwa wirausaha yang harus dimiliki mereka? Yaitu pertama, hilangkan rasa malu. Ya. Yang kedua, hilangkan rasa gengsi. Kenapa? Adik-adik kita ini kalau sudah sarjana dia menganggap, oh saya kan sudah sarjana, udah SE, masa saya ngerjain hal-hal yang begituan, dan nggak pantas lagi, gitu. Itu, apalagi yang berasal dari kampung, dia dari kampung pulang ke kampung ada kerjaan yang dikerjakannya, contoh mengurus ladang ataupun ternak orang tuanya. Apa itu sarjana ngurus ternak juga, kata kawan-kawannya. Gengsi, rasa malu, rasa gengsi itu yang paling utama yang harus kita hilangkan dari mindset adik-adik kita, ya. Rasa malu, rasa gengsi. Kenapa? Ketika rasa malu dan rasa gengsi itu hilang di benak mereka, apapun kemanapun mereka dilemparkan, sama dengan ibarat kayak pokok ubi, pohon ubi. Pohon ubi itu dilemparkan dia ke atap rumah, yang penting ada air sedikit, dia bisa hidup. Tapi dia nggak malu di mana dia hidup, nggak gengsi. Ini ada kawan-kawan kita juga, adik-adik kita itu, dia terus terang aja lah saya katakan, dia cari tambahan di lingkungan kampus itu jual pulsa, tapi begitu kita tanya dia malu-malu. Nah, bahkan saya pernah dulu hampir 1 tahun itu berlangganan pulsa sama mahasiswa kita. Berlangganan pulsa. Kenapa? Dari situ dia mungkin dapat 2.000, 3.000 perak dan sebagainya. Nah, tapi apa? Malu dan gengsi itu yang masih lengket yang di benak mereka. Nah, ini sekarang ini bagaimana kita menghilangkan rasa malu dan rasa gengsi mereka. Nah, apalagi sekarang ini ya, kita dihadapkan dengan media, ya, media online. Nah, bagaimana Bang Rizky sebagai menjadi seorang wirausaha di rumah buat masak, ibaratnya kalau orang Sibolga bilang itu masak cendol, ya. Nah, tapi di online kan malu, takut malu dilihat kawan-kawan. Ya kalau sekarang ini kalau kita jualan seperti kayak bulan-bulan puasa yang lain sebelum-sebelumnya, kita itu ya buka lapak istilahnya di luar sana, habis itu buat meja ada gerobaknya, udah jualan. Nah sekarang ini udah nggak jalan lagi tuh, bahkan orang menghindar. Itu dia. Jadi nah ini hal-hal yang inilah yang perlu kita tekankan penekanannya kepada adik-adik kita, bagaimana supaya mereka yang paling utama adalah menghilangkan rasa malu, rasa gengsi, sehingga mereka tidak lagi ada rasa apa namanya, saya sarjana harus ada di kantor, saya sarjana harus ada meja dan kursi saya gitu. Kalau itu masih kita pedomani, mohon maaf lah, saya katakan, tidak siap untuk berhadapan di masa yang akan datang. Mohon maaf sekarang ini kita lihat, kalau itunya modal kawan-kawan adik-adik kita, ya, perbankan contohnya yang kita lihat, apa? Sekarang perbankan aja sudah susah, ya. Mereka bakal ada mungkin pemangkasan besar-besaran.
Kenapa? Orang yang datang ke perbankan itu sudah nggak ramai lagi. Orang sudah transaksi, ya, media lewat handphone, pembayaran, transfer dan sebagainya. Nggak perlu lagi mendatangi perbankannya. Coba, kalau yang punya modal punya uang besar, kalau dia butuh uang kontan, bank yang mengantarkan ke rumahnya sekarang ini, ya kan? Nggak perlu lagi dia datang ke rumah. Itu makanya prediksi saya ke depan, ya kalau sekarang 2020, 2030 bank itu udah sepi, sunyi senyap. 2030 yang akan datang bank itu udah nggak ada, cuma hanya nampak fisiknya saja. Contoh nggak usah jauh-jauh kita bilang, ya kemarin itu BRI sudah ada meluncurkan program yang namanya program apa itu ya, yang dia semuanya transaksinya itu media online, mulai dari pembelian mobil sampai semuanya mobil datang ke rumahnya. Nah, kalau masih seperti itu format cara berpikir adik-adik kita melamar untuk jadi kerja di perbankan dan sebagainya, ya udah ajab. Itu makanya saya kalau melihat Bang Irfan dulu cepat dia banting setir keluar dari perbankan. Nah, masuk ke dunia akademisi. Setelah masuk ke dunia akademisi, beliau inovasi lagi menjadi seorang entrepreneur, wirausaha gitu. Ya. Coba kalau mohon maaf tanpa untuk menyinggung kepada Bang Irfan ini juru kamera. Dia sendiri saya yakin untuk memegang kamera besar nggak bisa. Tapi dia bisa mengerahkan orang-orang untuk bekerja, memoto orang-orang banyak, dan hasilnya memuaskan. Nah, itu yang harus kita contoh gitu. Nah, saya yakin kalau Bang Irfan nggak pernah megang kamera besar, paling kamera handphone yang biasa aja yang pegangnya, yang ini. Nah, kalau kamera yang Canon yang besar itu untuk moto orang nggak pernah, tapi hasilnya orang yang diberdayakannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Gitu. Nah, itu. Nah, itu yang paling utama yang kalau saya lihat. Nah, di samping itu, nah mohon maaflah seperti yang saya katakan kepada Adinda Rizky tadi, ya kalau saya punya usaha ada ternak ayam dan sebagainya, mohon maaf Pak Camatnya, wilayah Tanjung Morawa sana, Camat Tanjung Morawa itu nggak yakin kalau saya itu seorang dosen dan doktor mau mengurusin ayam katanya, nggak yakin saya katanya. Ya nggak yakin Bapak datang aja ke UMSU atau Bapak punya tetangga kuliah di UMSU ekonomi, tahu nggak? Tanya aja nanti tetangga Bapak itu kenal nggak, ada nggak dosen yang namanya si Fajar itu. Nah, akhirnya mereka kaget. Ya, kok seorang dosen mau mengerjakan yang begini? Ya saya kalaulah ibaratnya itu yang saya pedomani, rasa malu dan rasa gengsi. Oh saya dokter. Oh nggak bisa dong saya ngerjain hal-hal yang begitu. Ya, malu dong saya. Sampai kapan? Makanya saya katakan ya, mohon maaf kalau kita kaitkan dengan informasi-informasi media sosial sekarang ini apa? Ya kita ini sudah mulai masuk dijajah. Ekonomi kita sudah mulai dijajah. Nah, kenapa? Mental-mental kita adalah mental-mental hampir rata-rata itu mental-mental pekerja, bukan mental-mental orang pemikir. Nah, akhirnya apa? Begitu warga negara asing masuk ke negara kita, kita heboh, iri kita. Kenapa mereka bisa? Kenapa nggak kami yang dikerjakan? Nah, contoh mohon maaf saya katakan itu pembangunan Agung Podomoro. Adinda Rizky, Agung Podomoro Medan, ya itu saya tadinya saya nggak yakin kalau Agung Podomoro itu banyak pekerja asing di dalam. Saya bangun jam 6, ya habis sholat subuh saya jalan jam 7 kurang seperempat itu daerah pom bensin yang ada makam yang ada itu jalan apa itu berjejer itu warga negara asing, mata sipit berjejer dengan gaya tunduk pakai helm. Itu menyeberang ke Agung Podomoro untuk bekerja. Mereka itu jam 7.30 sudah pegang alat.
Kita jam 7.30 masih nyantai, jam 8 lah, bentar lagi lah ngopi dulu. Nah, mental yang seperti itu. Pihak perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak mau, rugi. Kalau saya pekerjakan orang-orang yang seperti itu. Nah, tutup jam kerja jam berapa? Jam 4. Jam setengah 4 udah beres-beres, cuci-cuci alat-alat kita. Itu model-model pekerja kita. Ya, udah cuci-cuci alat beres-beres semuanya. Jam 4 udah cabut keluar. Mereka jam 4 baru melepaskan alat dari tangannya. Baru cuci alat-alatnya. Kalau cuci sarung tangan dan sebagainya, disitulah akhirnya apa? Muncul. Kita jadi iri. Ya, iri melihat, oh kenapa mereka yang dikerjakan? Kenapa mereka dibayar mahal? Kenapa mereka dibayar tinggi? Ya, kita juga pekerja, kita pribumi. Nah, di situ dia letaknya perbedaannya. Mental kita yang tidak siap. Kita merasa besar kepala gitu. Itu dia kalau analisa saya sekilas ya. Nah, jadi untuk itu diharapkan kepada kawan-kawan kita, adik-adik kita khususnya yang mahasiswa yang sudah sarjana maupun yang akan sarjana, yang paling utama untuk menjadi seorang entrepreneur adalah hilangkan rasa malu, yang kedua hilangkan rasa gengsi. Jika dua hal ini bisa dilakukan, saya yakin kawan-kawan kita yang lain itu jauh lebih sukses dibanding kami-kami yang ada sekarang ini. Tapi itu kuncinya, rasa malu, rasa gengsi, itu harus dihilangkan. Jadi diharapkan juga kepada Pak WD3, Pak Asrudi juga, tolonglah kepada pengasuh mata kuliah khususnya kewirausahaan itu, berikan pelaku-pelaku usaha yang staf pengajarnya. Saya setiap rapat selalu itu yang saya sampaikan. Walaupun terkadang kawan-kawan staf pengajar yang lain itu kesal, gondok nengok saya. Nah, kenapa? Mohon maaf lah, tapi ini kayak di YouTube nggak cocok saya utarakan, nanti malu kita ya kan. Ada staf pengajar kita ya, saya ketawa. Akhirnya apa? Terpleset adik-adik tuh. Dia cari masak risol di kelas ya kan. Bawa minyak goreng, bawa kuali ke kelas. Kan nggak betul kayak gitu. Mohon maaf, udah kalau itu nggak usah saya batasi aja lah. Jadi nanti online-nya nggak enak ya kan. Nah, maunya mental kita cari nanti Pak WD3. Siapa itu alumni-alumni kita yang bisa, yang punya entrepreneur di luar, jiwa wirausaha. Baik, ya. baik. Ya. Sehingga nanti apa? Tidak hanya sebatas teori, tapi prakteknya ada. Nah, mohon maaf saya katakan Pak WD3, Adinda, Rizky, kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu, itu saya setiap pertemuan pertama sampai ujian MIT itu teori di kelas. Setelah MIT saya bawa mereka ke lapangan. Walaupun terkadang mohon izin Pak WD3 ya, saya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan mereka. Memang risikonya ya berat juga ya kan. Saya bawa mereka itu ke lapangan, yaitu diantaranya itu bagaimana mereka melihat langsung dari pelaku usaha kecap angsa yang ada di Langkat. Itu home industry, tapi bisa kecap angsa itu terkenal kemana-mana. Ya, habis itu apalagi pelaku usaha keripik yang ada di daerah Tuntungan, yang dia satu hari bisa mengolah keripik, satu hari itu bisa sampai 5 ton ubi diolah jadi keripik, dan itu keripik tidak pernah Bang Rizky rasakan. Nah, kenapa saya katakan? Berarti besok kalau ke Medan bisa dibawakan sama Bang Fajar ini. Bisa. Biar mohon maaf Bang Rizky ya. Oh, itu keripik. Bang Rizky mau nggak rutin membeli keripik harga 153.000 sekilo? Nah, tapi dia lakukan itu, dijualnya itu keripik 153.000 per kilo itu ke Korea Selatan. Nah, yang kita makan itu Bang Rizky, ya Pak WD3, ya. Yang kita makan itu adalah yang keripik-keripik yang seperti yang dijual itu KW4. Nah, jadi Bang Rizky, Pak WD3, Bang Irfan, kawan-kawan yang lain juga jangan bangga kalau udah makan keripik yang lembut-lembut itu udah paten kali. Itu KW4 itu. KW1-nya jarang kita makan. Mungkin Pak WD3 belum pernah kebagian dari saya ya. Nah, nantilah dibagi. Boleh. 153.000 per kilo.
ya. Habis itu sortirannya yang kedua mana? Itu KW1, KW1 kualitas nomor satunya itu ke Korea Selatan. KW2-nya mana? Malaysia. Ya. KW3-nya mana? Masuk Indomaret. KW4-nya itulah yang kita makan, yang dijual sehari-hari. Jadi kita punya tanah, kita punya lahan, ya, kita punya bahan baku, tapi orang Korea Selatan yang menikmatinya. Nah, itu adalah seorang wirausaha entrepreneur dari salah satu perguruan tinggi negeri agama, UINSU, Sastra Bahasa Arab, Pak Mudi. Itu ada di Tuntungan. Sarjana sastra Arab, dia bisa menjadi seorang entrepreneur keripik. Dan bahkan dia sudah pernah membawa perwakilan Sumatera Utara sebagai wirausaha sampai mendapat penghargaan ke Istana Presiden. Nah, coba bayangkan. Jadi artinya ya kembali kepada kita semua. Apakah kita ini adik-adik kita ini mau menjadi seorang pekerja atau menjadi seorang wirausaha? Nah, kalau bisa dua-duanya sejalan gitu. Itu yang kita harapkan. Cuman itu mental kembali lagi. Nah, kalau yang dari kampung lebih dominan dia menjadi seorang pekerja. Kalau udah pakai seragam ada jengkolnya di sini, baju pun udah bisa motong agar-agar, tajam saking tajamnya setrikaannya, ya itu mungkin ya targetnya menjadi seorang pekerja di lingkungan pemerintahan. Ya itu. Nanti akhirnya ujung-ujungnya dilihat Pak WD3 ganti ban mobil, wah iri saya. Saya pengen juga. Nah, akhirnya muncullah gayus-gayus kecil-kecilan. Ini kalau udah mulai muncul gayus kecil-kecilan, ya kalau kita aja dari kecil aja udah pintar, apalagi udah besar nanti, ya kan? Nah, itu dia Bang Rizky. Kalau sekilas ya, Bang. dari saya, kita mungkin lebih. Iya. Oke, tadi ada yang mau ditampilin tadi slide-nya, Bang. Itu oh tadi iya, iya. Ini. Nah, ini ya. Ini bentar. Di full screen mungkin Bang, yang Bang. Nah, contoh hal-hal yang seperti ini kan. Ini udah saya mulai sejak berapa tahun yang lalu. Karena saya berpikir kalau usaha yang ada, kita ibarat membuat sebuah usaha itu, kita jangan ibarat kayak ban bocor halus keliling, Bang Rizky. Kecil dia, tapi banyak macam ragamnya. Ketika ada gejolak ekonomi seperti yang pada hari ini, kita masih ada menopang yang lain. Nah, kalau yang ini udah hancur kita. Kalau cuman ini yang kita harapkan, kita hancur. Maka satu-satunya ini harus kita siapkan. Kalau dengan kita siapkan ini, ya, kalau kita siapkan ini, berarti sudah ada yang menopang. Jadi menjadi seorang wirausaha itu, buatlah bisnis itu ibarat kayak ban bocor halus keliling. Ada jenis usaha ini, usaha B, C, dan lain-lain. Coba kita lihat kayak Pak Hairul Tanjung itu. Hairul Tanjung itu banyak bisnisnya. Jadi ketika goyang kena faktor gejolak ekonomi, ya akhirnya dia masih bisa bertahan. Nih, coba saya yang paling salut ini Adinda Rizky, ada sahabat saya orang Karo, dia punya kandang sampai 30 kandang. Wah, luar biasa. 30 kandang. Setiap hari ada kandang yang dipanen. Tanggal 1 dimasukkan bibit, satu kandang. Tanggal 2 masuk kandang yang berikutnya. Tanggal 3 masuk kandang yang berikutnya. Pas tanggal 30 kena ayam ini usianya maksimal 32 hari. Pas awal bulan kandang yang pertama dipanen. Nah, besoknya kandang yang kedua dipanen lagi, rutin. Jadi setiap hari panen ya, Bang? Iya. Ini mohon maaf saya bukakanlah sedikit ya rahasianya. Ini ada 2 jenis usaha ternak ayam ini.
Pertama yaitu ada mitra, yang kedua ada yang sifatnya mandiri. Nah, kalau mitra ini kita walau semua bibit dari perusahaan, contoh Pokpan ya, kalau saya bukan promosi Pokpan ya. Dari Pokpan bibit mereka siapkan, makanan ternaknya mereka siapkan juga semuanya. Habis itu panennya mereka yang melaksanakan. Mau kapanpun panennya nggak masalah. Kita hitung per ekor. Kita dapat keuntungan Rp3.000 per ekor. Rp3.000 per ekor itu. Per ekor. Jadi kalau dalam 10.000, kalau satu kandang ada 10.000 ekor ya kali 3.000 berarti 30 juta. Potong biaya operasional. Ya dapatlah 15 juta. Contoh. Ya 15 juta. Kalau dia sifatnya mitra dengan perusahaan, ya 15 juta per hari keuntungannya. Kalau 30 hari dalam 1 bulan, berarti 450 juta sebulan. Nah, dia cukup, kawan saya itu yang orang Karo itu cukup, dia pakai CCTV di rumahnya. Ini kandang 1, kandang 2, kandang 3 di Ampera. Kandang 3 itu ada di Kutalim Baru. Kandang 4 ada itu di Batangkuis, ya kan? Dia pakai CCTV. Nah, setiap hari itu ada yang dipanen. Nah, itu cara mitra. Ada yang cara cara mandiri. Kalau yang mandiri itu kita modal sendiri, beli bibitnya sendiri, makannya pun dari kita sendiri, yang jual pun kita sendiri. Yang cocoknya pada saat sekarang ini banyak kecelek. Kalau orang Jawa bilang ini kecelek, ini pelaku bisnis ternak ayam. Ya, keceleknya gimana? Mereka yang tadinya spekulasi memperkirakan bahwa bulan puasa ini harga ayam akan naik, akhirnya terbalik poin. Iya. Ya? Nah, itu. Karena kondisi COVID ya. Kondisi COVID ini membuatnya daya beli lemah, habis itu ya berdampak kepada hal-hal yang lainnya juga gitu. Ini. Jadi kalau kita pertahankan ini, kawan-kawan kita ini, anggota-anggota kita yang kerja ini, mereka mengerjakan ini, ya saya nggak yakin saya bisa bertahan keadaan hidup mereka gitu. Nah, ini yang udah kita pindahkan dari ke rumah-rumah pekerjaan mereka, sehingga tidak ada terjadi penumpukan berkumpul-kumpul lagi seperti yang kita lihat pada gambar-gambar ini gitu. Ya, ini yang konveksi ya, Bang ya. Ya. Nah, ini selama ini kita gudang, kita sewa ini tempatnya. Ini di mana, Bang? Di tempatnya ini? Ini di daerah Bandung, di Majalengka, Kabupaten. Ya. Oh, Kabupaten Majalengka ya. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kalau kita bertahan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, kita jangan berkumpul. Kalau yang seperti ini masih berkumpul kita. Nah, maka kita buatlah, kita alihkan menjadi seperti ini gitu. Oh iya. Jadi dari satu ruang ruang proses produksi, tapi dialihkan ke rumah masing-masing. Rumah masing-masing, ya. Iya. Ada plus minusnya, ada keuntungan kumpul waktu ramai seperti ini, ada ruginya juga, dan ada untungnya yang seperti ini. Kalau untungnya yang seperti ini, kita terhindar dari bayar pajak. Oh iya. Nah, yang kedua, terhindar dari yang namanya pengawas. Biaya pengawas kan ada yang mengawasi. Nah, yang ketiga, kita kan harus punya security juga. Kita nggak perlu bayar security lagi gitu. Nah, cukup mereka sendiri mengerjakannya di rumahnya masing-masing gitu. Itu dia Bang Rizky. Ya, oke Bang. Ini kita lebarkan diskusi kepada abang-abang yang lain ya, dan teman-teman yang lain. Ya, jadi yang sudah dipaparkan Bang Fajar tadi sudah banyak ya. Ternyata saya mikir, ternyata ternak ayam juga bisa pakai media digital. Dengan pakai CCTV tiap
untuk pengawasannya ya, betul juga. Karena saya di kampung juga Bang, kebetulan kakak saya atau abang saya di Siantar itu ternak ayam juga sama seperti abang gitu. Nah, jadi memang dia masih kontrol tiap malam itu. Tiap malam masih ngontrol, pekerjanya ada 1 atau 2 orang gitu ya. Tapi tiap malam dia harus kadang ya tidur di kandang juga untuk melihat dan supaya tetap tertib kan gitu ya. Iya. Nah, jadi ini jadi satu juga ya, satu inovasi juga bahwasannya pengawasannya sudah bisa pakai digital, yaitu CCTV tadi kan gitu. Betul. Ya, oke. Silakan saya lebarkan diskusi ini kepada abang-abang senior dan teman-teman yang lain ya, untuk menambahkan diskusi. Bang Irfan mungkin atau Bang Hasrudi. Bang Irfan sama-sama pelaku usaha ini ya. Gimana Bang Irfan? Unmute Bang suaranya. Mainkan Bang Rudi, mana Bang Rudi tadi? Silakan Bang Irfan. Bang Rudi. Gak ada suara kan, Ki? Sudah Bang. Kami dengar. Apa yang mau dikomentari, Ki? Ya, selaku sama-sama pelaku bisnis juga ya, Bang Irfan ini kan punya apa juga ya, punya kira-kira ketika di saat seperti ini gitu kan, media juga sangat canggih sekarang gitu. Dimana rasanya ketika media itu dipergunakan dalam konteks bisnis ini, membantunya seperti apa gitu Bang kira-kira? Baik Bang Rizky, Tuan Dr. Fajar, Bang Dr. Asrudi, kawan-kawan yang lain, mana Bang Acap tadi? Sebenarnya apa yang disampaikan Tuan Dr. Fajar tadi sudah nggak bisa lagi kita komentari, itu udah pas lah itu ya. Cuma mungkin begini, saya lihat dalam perspektif lain lah ya. Istilah entrepreneur ya, kewirausahaan, mungkin kalau saya sebut dengan istilah lain dalam Islam itu boleh disebut dengan istilah tijarah ya. Tijarah. Dalam berbagai hadis Nabi itu, Nabi katakan 9 dari 10 pekerjaan itu ya berdagang ya, tijarah ya. Malahan Nabi Muhammad SAW itu di usia 8 tahun itu sudah berdagang dengan pamannya Abu Thalib ya. Artinya saudara sekalian, memang semangat berwirausaha itu menjadi penting untuk kita coba diskusikan ya. Tapi seperti yang tadi Bang Dr. Fajar sampaikan, itu tidak semuanya indah begitu Bang Rizky ya. Paling tidak buat kita yang baru-baru belajar berniaga ini, ternyata kalau Allah janjikan ya, pedagang itu yang pertama masuk surga kalau pedagang yang jujur gitu ya. Ternyata nggak mudah untuk implementasinya itu. Ya, disinilah diuji sesungguhnya implementasi berislam itu. Ya, bagaimana kita membangun sebuah nilai-nilai kejujuran, transparansi, itu nggak mudah Bang, karena kita berhadapan dengan harta. Ya, godaan terhadap harta itu luar biasa itu nafsunya. Maka ini sebenarnya di sini yang perlu kita luruskan, niatnya berwirausaha itu, bertijarah itu dalam rangka apa? Kalau dalam rangka menumpuh harta, saya yakin kita jauh lah dari nilai-nilai syariat Islam itu. Kita hanya mengharapkan ridho Allah. Maka disinilah menurut saya pertempuran luar biasa tentang implementasi nilai-nilai Islam itu. Berdagang itu bukan mudah, ya. Berniaga itu tidak semudah yang Bang Fajar sampaikan tadi itu, yang hanya dalam melihat kesuksesan. Karena di sini kita dilatih untuk bagaimana bersabar, ya. Itu bukan mudah, ya. Kita jadikan ini sebagai ajang silaturahmi. Jadi tidak boleh juga orang berniaga berwirausaha itu hanya dalam mementingkan diri sendiri, ya.
Jadi kalau pelanggan itu yang penting untungnya banyak, nggak datang lagi pun nggak apa-apa, nggak boleh begitu. Ya kita dalam rangka mendekatkan hubungan silaturahmi kita sesama manusia. Ya, maka menurut saya sekali lagi seperti yang tadi malam saya sampaikan, berdagang itu ada juga nilai-nilai sosialnya di situ. Tidak hanya motif profit itu. Ya, bagaimana kita gerakkan ekonomi itu, mungkin kita tidak berharap untung dalam bentuk rupiah, tapi juga mungkin ada nilai-nilai kebaikan lain yang juga kita berdagang juga dengan Allah. Ya, jadi tidak hanya dalam ukuran material. Jadi saya sepenuhnya bangga dengan Tuan Dr. Fajar yang sudah sukses merintis bisnis, juga sukses di akademik, ya, suami istri sudah dokter, ya, luar biasa lah pokoknya. Ya. Jadi kita apresiasi lah apa kerja-kerja berniaganya Bang Fajar itu. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, memang sudah selayaknya dia jangan diartikan tijarah itu dalam perspektif yang yang rumit-rumit gitu. Berniaga itu sebenarnya banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari kita berdagang. Ya, tapi itu tadilah menurut saya bagaimana kita mendudukkan ini dalam konteks ilahiyah itu. Ya, artinya berwirausaha, menumbuhkan semangat kewirausahaan itu dalam tataran kita mengabdikan diri kepada Allah, bukan dalam tujuan profit semata. Mungkin begitu Bang Rizky untuk melihat perspektif lain lah dari apa yang sampaikan Bang Fajar. Ya, kita tunggu juga dari Dr. Asrudi tausiahnya itu tentang bagaimana sesungguhnya konsep tijarah itu. Sekian Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Irfan. Ya, tijarah ya, berdagang, berniaga itu memang pintu. Jadi memang aspek sosialnya dalam konsep tijarah ini juga atau entrepreneur ini sangat penting ya. Oke, silakan abang-abang lain, Bang siapa ini? Atau teman-teman? Bang Fajar dulu mau apa? Ya, mau menanggapi juga ya? Silakan Bang Fajar. Memang apa yang disampaikan oleh Abang Irfan tadi, saya sangat setuju. Cuman saya kan tidak menyampaikan tentang risiko-risikonya, ya kan? Kalau saya sampaikan risiko nanti langsung lemas kawan-kawan. Nah, memang risikonya memang cukup luar biasa memang. Artinya jatuh bangun itu memang betul itu. Itu tidak boleh kita pungkiri. Kenapa? Kita dari orang yang awam untuk mencoba masuk ke dunia yang baru. Jadi risiko-risiko itu yang matilah, lebih kadang kayak ayam ini separuh setengah kandang mati. Nah, ini matilah kalau kayak gini ya, begini terus-terusan kalau saya besok kejual lah bajuku nanti semuanya. Saya pikir dulu gitu. Tapi karena kita banyak belajar dan bertanya kepada orang, dan orang pun tidak pelit terhadap ilmunya, ya mudah-mudahan bisa kita jalani seperti sekarang ini gitu. Memang apa yang disampaikan Bang Irfan, memang itu sangat setuju saya. Sangat saya akui bahwa kejadian yang hari ini tidak seperti simsalabim langsung jadi seperti yang kawan-kawan lihat, tapi punya banyak proses yang harus kita lalui gitu. Gitu Bang Rizky. Terima kasih Bang Irfan. Betul Bang. Ya, betul Bang Fajar. Ya, jadi pelajaran kita juga jadi melihat Bang Fajar jangan hari ini aja, tapi gimana untuk merintisnya dulu kan gitu. Sama seperti melihat pendiri Honda itu ya sampai beribu-ribu kali dia bereksperimen, tidak diterima, tapi rupanya sekarang sepeda motor terlaris di dunia kan, yang dipakai oleh masyarakat dunia kan gitu ya. Sama juga seperti yang lain. Hairul Tanjung ya, termasuk pengusaha-pengusaha di Indonesia juga seperti itu ya. Ya, silakan kepada abang yang lain. Bang siapa ini? Ada Putrama, ada Bang Airjaini Putra. Bang Asrudi itu tadi banyak-banyak disinggung ya. Bang Asrudi. Biasa Bang Asrudi kan agak-agak di akhir sekalian tausiah biasanya.
Gimana ya, silakan Bang Asrudi. Bang Asrudi kalau silakan Bang. Baik. Cuman awak nih tak berani pula terlalu banyak menanggapi karena sudah 2 tokoh entrepreneur kita ini sungkan juga kita kan. Cuman memang banyak tadi hal betul juga itu. Pak Fajar ini menceritakan yang berhasil betul. Karena saya tahu betul Pak Fajar ini sempat jatuh bangun juga dulu dia. Artinya sambil kuliah itu dia sambil jualan ikan itu. Nah, artinya jangan lihat hari ini Pak Fajar ini dari by proses memang. Jadi memang tadi ada problem saya lihat tadi, ada gap ya. Kalau saya amati tadi apa yang disampaikan Pak Dr. Fajar, Pak Dr. Irfan. Jadi ada gap memang, ada gap di persoalan-persoalan keumatan, terutama kita keumatan ya, bicara keumatan kita. Ada gap mengapa memang kita agak susah berwirausaha dibanding dengan di luar umat kita lah ya. Nah, jadi agak kenapa sih orang-orang itu asal dia pegang tuh kayak berhasil saja. Nah, kalau mengamati di lapangan begini saya lihat seperti kalau orang yang katakan keyakinan keagamaannya meyakini ada Allah, ya kan, dia memang sangat berhati-hati di dalam kehidupannya. Tapi kalau sebagian ada yang menganggap kehidupan dunia ini adalah segala-galanya, maka dia nggak perlu hati-hati. Bagi dia apapun sah untuk mencapai tujuannya. Nah, ini menjadi satu problem di level nyata, di kehidupan nyata. Nah, akhirnya bagaimana kalau kita merujuk ke situ secara dunia, kita kalah dengan orang yang lebih sangat menyatakan dunia itu adalah segala-galanya. Seolah-olah memang, tapi sesungguhnya tidak. Tinggal memang kita bagaimana kita memperteguh dalam diri kita ini satu nilai-nilai tauhid ya. Tauhid bahwa segala sesuatu itu urusannya hanya dengan Allah saja. Jadi ketika kita melakukan apapun itu semua karena Allah, ya kan? Tidak ada karena yang lain. Seperti kata Bang Irfan tadi, karena lillah. Jadi ini barangkali untuk memberikan semangat aja sebenarnya maksud saya. Assalamualaikum. Ya, oke Bang Hasrudi, terima kasih. Jadi memang selain kita diskusi juga kan, kita di sini juga silaturahim ya. Silaturahim ketemu sama teman-teman senior junior gitu. Jadi ada juga bisa jadi masukan-masukan ini untuk kita semua, termasuk di Fakultas Ekonomi UMSU, IKA mungkin kan. Kita mungkin ke depan butuh juga jejaring alumni yang butuh kita kuatkan kan gitu. Sebagai jaringan pengusaha alumni gitu kan. Jaringan intelektual atau akademisi yang bisa mengkonsep dan lain sebagainya. Itu penting juga untuk kita. Ya, silakan Bang Fajar merespon kembali dari yang sudah dipaparkan oleh abang yang lain. Silakan Bang Fajar. Oke, terima kasih Dinda Rizky. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hasrudi tadi, bahwa ada satu modal lagi yang perlu kita tanamkan bagi calon-calon entrepreneur. Apa yang disampaikan oleh Pak Hasrudi tadi, yaitu adalah modal kepercayaan. Inilah yang susah kita lakukan. Orang begitu sudah percaya, ya, dia sudah menaruhkan separuh bahagian pekerjaan itu kepada yang bersangkutan. Tapi terkadang kita kepengen mendapatkan untung yang lebih. Nah, disinilah kadang seringnya gagalnya para wirausaha kita. Ya, kalau ke Korea Selatan kita sekali aja apa yang kita berikan contoh sama mereka, pada periode yang berikutnya kita tidak sesuai dengan contoh yang diinginkannya, kita mainkan sedikit. Nah, ini udah blacklist langsung habis. Jadi apa yang disampaikan Pak Hasrudi tadi itu adalah salah satunya. Tambahannya adalah modal yang paling utama itu adalah modal kepercayaan.
bagaimana usaha kita bisa besar, bisa berkembang, bisa tahu orang banyak, itu adalah yang paling utama adalah modal kepercayaan. Apa yang kita berikan, apa yang kita buat, jangan pernah tidak sesuai dengan faktanya. Janganlah istilahnya kayak ibarat kalau di Medan bilang ada inang-inang sambu lah istilahnya kan. Barang yang di atas bagus, yang di bawah rusak gitu. Nah, coba kalau itu kita lakukan sama negara asing, nggaklah jalan. Wassalam, tutup langsung. Nah, yang jadi apa yang disampaikan Pak Suridi tadi tambahannya adalah modal kejujuran, modal kepercayaan. Saya pun bisa seperti ini bahagian dari modal kepercayaannya. Ya. Jadi kalau kita pernah bermain-main, ya udah orang besok ke depan udah nggak usah lah sama dia lagi. Itu. Jadi menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Asrudi, ya kan, itu saya sangat setuju. Ya, tambahannya adalah modal kejujuran itu perlu kita tanamkan bagi para entrepreneur muda. Jadi jangan mentang karena kita sudah disukai oleh orang lain, lantas kita juga akan bermain-main dengan kepercayaan yang sudah ada. Mungkin begitu Bang Rizky sama dari tambahan dari saya gitu. Iya, oke. Jadi memang selain tujuannya untuk pastinya berdagang memang untuk mengambil keuntungan itu pasti ya. Selain itu juga aspek profetiknya atau kenabiannya yang jujur, amanah gitu kan, itu penting. Jadi seorang entrepreneur harus memiliki integritas gitu supaya bisa dipercaya dan bisa mempercaya orang lain juga kan gitu, sehingga dia bisa sukses dan bisa memberikan manfaat. Karena pengusaha ini pengusaha juga sebenarnya memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kan gitu, karena dia contohnya tadi gambar yang sudah diberikan atau ditampilkan Bang Fajar di industri konveksinya itu memperkerjakan berapa orang kan gitu, banyak, sehingga kebutuhan orang lain itu sudah bisa terpenuhi dengan pemberdayaan yang di industri tadi kan gitu. Berarti berapa manusia yang sudah dibantu. Jadi kalau memang dalam Islam kita juga perlu itu memberikan atau berusaha itu tadi, berwirausaha, selain tadi sebagai jiroah, bercocok tanam, dan juga sonaah sebagai orang yang membuat atau membuat sesuatu, berteknologi, juga sebagai tijarah, yaitu berdagang. Ya, mungkin untuk sesi ini kita cukupkan, karena memang di tempat saya juga sekitar tidak sampai 5 menit lagi untuk berbuka. Mohon maaf abang-abang sekalian, karena di Jogja sudah 17.34 ya, sekitar 2 lagi sudah mau berbuka puasa, tapi di Medan mungkin sekitar 40 atau hampir 1 jam ya baru berbuka ya. Ya silakan, saya persilakan kepada Bang Fajar untuk memberikan closing statement ya terakhir, untuk memberikan motivasi dan memberikan sesuatu yang bisa kita pegang istilahnya oleh hari ini. Ya silakan Bang. Oke, terima kasih Adinda Rizky. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu kita harus punya pedoman, yaitu kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang jujur itu walaupun pahit dalam hatimu. Itu yang paling utama. Di situ sudah mencakup kepada nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, dan sebagainya. Jadi mulailah dari diri kita. Menjadi seorang entrepreneur yang sukses harus bisa menanamkan 2 kata kunci, yaitu pertama adalah hilangkan rasa malu, dan yang kedua adalah hilangkan rasa gengsi. Apabila 2 kalimat ini bisa kita tanamkan pada diri kita masing-masing, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan di masa yang akan datang, mudah-mudahan itu bisa sukses dan bisa berhasil seperti apa yang kita harapkan. Itu saja dari saya, Bang Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, yang beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada Bang Fajar selaku narasumber hari ini. Terima kasih juga abang-abang yang lain, Bang
Irfan, Bang Asrudi, Ya, Tim sama-sama. Hafiz, ya, Pak Alam Subur, tadi ada Putrama, Bang Hair Jaini Putra yang sudah nimbrung di diskusi online kita hari ini. Saya sudah azan di sini. Kalau Oke, gitu, mohon Ya. maaf juga. Selamat berbuka. Kita Baik. akhiri Selamat berbuka. hari ini. Ya, terima kasih abang-abang. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Fajar. Ya, Ya, terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Iya Pak. Ya, semua. Pak Pak Alam, Arif. Pak Kiai Alam. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.